Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan. Halo, selamat datang di podcast Terlintas. Cara isi pikiran. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Iya, bersama gue Randy. Gue Sarah. Kita kembali lagi di episode baru Terlintas Podcast. Yes. Dan kali ini bahasan kita berbeda nih teman-teman. Karena bedanya apa nih, Sarah? Nah buat lo semua nih yang mungkin lagi ngejalanin mimpi, harapan, atau cita-cita, bahasan kali ini adalah bahasan yang tepat buat lo. Wow. Atau mungkin lo yang lagi di tengah keputusasaan karena mimpi tersebut. Bahkan kalau misalkan lo lagi mau mulai ngerjarnya lagi, bahasan ini masih jadi pilihan yang tepat juga buat lo. Nah, mending buktiin sendiri dan simak resensi dari kami, yaitu buku berjudul Sang Pemanah oleh Paulo Coelho. Iya, di episode kali ini kita akan membahas resensi buku yang menurut kita berdua buku yang sangat menarik dan perlu teman-teman tahu, yaitu buku Sang Pemanah karya Paulo Coelho ini yang akan kita jadikan di bahasan episode kali ini. Yes. Dan kita akan mulai dari identitas buku. Dan dimulai dari fisik bukunya yang terlihat dulu. Jadi kalau dilihat dari judulnya, jelas judulnya adalah Sang Pemanah, yang berjudul asli itu The Archer. Dan ini buku fiksi karya penulis buku terkenal yaitu Paulo Coelho. Paulo Coelho sendiri sebenarnya juga ada punya banyak buku-buku yang terkenal, dan salah satunya yang jadi mega seller adalah Sang Alkemis. Yes. Udah baca juga kan ya? Iya. Ya, ini teman-teman gue yakin juga udah pada baca semua nih. Dan buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2021 sebagai cetakan pertama. Baru banget nih. Baru banget jadi fresh ya. Betul. Dan buku ini teman-teman bisa dapatkan dengan harga Rp138.000. Nah, mungkin terlihat cukup tinggi ya, tapi kalau teman-teman dapatkan itu wajar banget dengan harga demikian. Kenapa? Lihat dari fisiknya, buku ini tuh walaupun ketebalan hanya 152 halaman dengan tinggi 20 cm, tapi isinya tuh sangat menarik. Gitu. Dan itu yang akan kami ulas. Jadi mengapa ini jadi pas banget buat teman-teman baca. Jadi tentunya bisa didapatkan dengan mudah dan bisa kamu baca dengan banyak kondisi lah, seperti yang tadi Sarah sudah jelaskan. Karena gak kegedean. Bener ya. Terus ada yang menarik banget lagi dari buku Sang Pemanah dari Gepo ini, karena formatnya yang gak banyak dilakukan sih sama karya lain. Bahkan bisa dibilang gue baru kali ini nemu yang kayak gini. Kenapa? Karena ini kan buku terjemahan. Bener. Jadi dari terjemahan aslinya ada adaptasi budaya. Oh gitu? Iya, nah ini benar-benar gue keren banget karena dari nama tokoh sampai beberapa aspek dalam cerita tuh dibikin ada unsur Indonesia sebenarnya. Nah ini juga dibantu dengan ilustrasi yang ada dari ilustrator Martin Dima. Ini gue benar-benar thank you banget karena ini memberikan sensasi yang berbeda ketika kita baca. Jadi ini akan membuat kita lebih bisa membayangkan secara visual nih ceritanya tuh seperti apa. Lalu buku ini juga dialih bahasakan oleh Rosi L. Simamora dan diedit oleh Tanti Lesmana. Ini sering banget nih namanya muncul di buku-buku Paulo lainnya. Iya. Nah ini makanya nih membuat gue juga optimis. Wah ini pasti karya yang keren juga nih sebelum gue baca gitu. Bener. Jadi buat para pengikut Paulo Coelho pasti udah tahu lah ya nama Tanti Lesmana, karena itu emang editor yang sering mengedit buku-buku. Betul. Dan kalau misalkan belum baca harus tetap baca juga. Iya. Dan ini yang tadi teman-teman seperti yang dibilang, kenapa ini menjadi menarik, karena bukunya ilustrasinya itu juga sangat mendukung. Benar. Dan ternyata unsur-unsur Indonesia juga disematkan ya di dalam bacaan kali ini. Dan baru Indonesia yang pertama kali dapat izin ya untuk boleh mengadaptasinya jadi ada unsur Indonesia. Iya. Nah, itu tadi sekilas tentang identitas buku yang sudah ternyata dikemas sedemikian khusus untuk pembaca di Indonesia. Benar. Dan kita beruntung banget punya penyesuaian tersebut. Iya. Nah, jadi kita kali ini setelah mengetahui tentang identitas buku, kita beralih ke sinopsis. Oke, jadi cerita dibuka nih sebenarnya dengan pencarian seorang pemanah yang sedang mencari pengakuan sebenarnya akan skill memanah dia. Lalu dia pun mencari sang pemanah legendaris yang hilang tiba-tiba nih ceritanya. Lalu akhirnya mereka pun dipertemukan. Nah, jadi dan diketahui oleh sang pemanah sebelumnya bahwa sang legenda yang dipanggil Gandewa telah menyembunyikan identitas dia yang aslinya sebagai pemanah ulung dan sekarang sudah menjadi pengrajin kayu. Jadi itu memang passionnya juga sebenarnya. Nah, mereka pun unjuk kebolehan nih. Dan akhirnya kita dapat mengetahui bahwa si pemanah yang tadinya mau unjuk gigi ternyata tuh dia harus kembali belajar lebih banyak. Nah tentunya ini setelah melihat betapa impresifnya cara memanah Gandewa. Ya namanya juga legendaris ya. Bener. Pasti keren banget gitu. Nah akhirnya isi cerita pun diurai lebih
lebih lanjut ketika Gandewa menceritakan kepada ada seorang anak di sana apa itu jalan busur. Nah, jalan busur di sini adalah sebuah kunci, tata cara, cara hidup, prinsip dan nilai yang menjadikan kita sebagai pemanah sejati. Ya, Nah ini yang menarik. Jadi buku ini nggak bikin kita jadi tanda kutip pemanah sejati sih guys. Tapi apapun mimpi kita, cita-cita kita atau profesi yang lagi kita jalanin, jalan busur ini juga bisa kita terapin. Nah ini nih yang menjadi isi cerita dari buku tersebut. Memang uniknya gitu ya. Jadi kalau isi itu adalah menceritakan perjalanan pulang sebenarnya juga ya. Bener, lagi ngobrol. Akhirnya ketika Gandewa berbagi ilmu tentang jalan busur sama si anak itu kecil, ini yang menjadi isi buku yang daging banget lah. Bener. Dan itu yang sinopsisnya secara umum. Betul. Yang kita, kalau teman-teman baca, menurut kami berdua itu pasti akan nyambung banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Bener. Apapun latar belakang teman-teman. Bener. Dan itu makanya jadinya buat kita buku ini menarik untuk teman-teman baca. Bener. Gue baca dalam kurang 1 jam selesai lah. Oh, gue 1 jam lebih dikit lah. Iya, jadi durasi baca kurang lebih tanpa distraksi sih segitu ya. Iya. Kurang lebih 1 jam lah. Ditambah dengan ilustrasi yang mendukung, jadinya makin menikmati bacanya. Benar. Iya. Dan setelah kita ngebahas soal sinopsis yaitu secara umum ya. Kali ini menurut gue ini yang bahasan cukup penting pada bagian resensi. Yaitu kita ngebahas keunggulan buku ini. Nah, kita akan saling berbagi nih. Jadi gue akan mencoba mengungkapkan menurut kita keunggulan buku ini apa. Oke, dimulai dari gue ya. Yeah. Jadi menurut gue keunggulan buku ini yang pertama adalah dibuatnya tuh sebenarnya ringkas dari gaya bahasanya juga. Jadi seperti buku self-help dengan kata-kata sama analogi tuh yang oke banget dan dapat terkait dengan apapun background pembaca. Nah, sebenarnya buku ini walaupun kayak self-help kan biasanya ada how to-nya tuh yang ada 1 apa, 2 apa. Cuman yang ini kita akan diajak untuk lebih smooth, untuk ngikutin, dan kita bisa dapat sesuatu dari situ. Nah, buku ini karena memang dibuatnya ringkas, itu juga kita bisa baca ulang-ulang sih sebagai pengingat. Apalagi tiap bagian-bagiannya itu memang dibagi dengan sangat rapi. Dan juga kayak tadi gue bilang sih, ada langkah-langkah konkretnya kita harus seperti apa. Jadi akan dibacanya bisa dengan tetap lebih asik dan juga bisa lebih menggugah. Gitu. Oh ya, itu jadi buku yang menarik ya karena stepnya dijelaskan secara jelas, tapi kita nggak kaku gitu. Iya, dan nggak berasa gitu. Tahu-tahu kita udah ngikutin aja beberapa langkah yang tadinya bisa jadi banyak gitu kalau baca buku self-help biasa gitu. Benar. Ya emang sih menurut gue itu kelebihannya, dan bahkan kalau diperhatiin lagi penjabarannya juga mantap-mantap, Sar. Menurut gue keunggulannya adalah ketika dia menjelaskan jalan busur, kita juga diajak mengetahui tentang panah itu sendiri seperti apa. Jadi kita memahami busur itu seperti apa, kita punya gambaran dan dikaitkannya dengan filosofinya dia terhadap kehidupan sehari-hari seperti apa, anak panah itu apa, lalu juga cara memegangnya seperti apa, dan posisi berdiri, itu semua dijelaskan secara runut. Betul. Dan ketika akhirnya disadarkan bahwa ternyata pemanah itu bisa menjadi siapa aja, nggak harus benar-benar jadi seorang pemanah, itu yang membuat gue rasa, wah ini buku ini biarpun singkat tapi menjelaskan dengan sangat baik. Benar, jadi ini kayak tadi gue bilang kayak self-help, tapi itu bukan yang kayak kita dikasih cara-cara yang cuman 1 harus apa, 2 harus apa, tapi kita nggak diajak untuk sangat smooth gitu ikutin perjalanannya, sambil kita kayak dapet cara-cara untuk bagaimana sih mengatasi tantangan dalam kehidupan. Lalu berikutnya nih menurut gue yang juga keunggulan buku ini adalah ya adanya ilustrasi tadi sih yang di awal. Nah ini ilustrasi ini memang termasuk dalam adaptasi budaya yang tadi kita sempat bahas. Jadi kita bisa dibantu untuk untuk menggali, meresapi dengan imajinasi kita. Bener. untuk lebih dapetin maknanya lagi sebenarnya sih kayak gitu. Dan kelebihannya ya tadi juga menurut gue ini salah satu kehebatan sang pemanah dalam konteks The Archer Indonesia, yaitu adanya adaptasi budaya yang mampu memicu imajinasi dan lebih mudah terasa bagian kita gitu loh. Karena yang digunakannya adalah tentang budaya Indonesia, khususnya tentang konteks Jawa ya. Jadi meski buku ini beda, tapi karena itu cocok dengan kita bisa lebih meresapi gitu. Nah, bahkan di bagian-bagian detail kecilnya sih. Misalkan kayak kalau misalnya kita baca buku aslinya kan ada buah persik sebenarnya. Nah, cuman ini diganti sama sawo. Nah, ini juga menurut gue dari tim pun gue sangat-sangat apresiasi gitu. Karena kan memang biar konteksnya tuh secara menyeluruh ya, Indonesia gitu.
Jadi kalau misalkan kita cari lebih lanjut gitu secara filosofi itu memang sawo ini juga punya makna dalam. Iya, dalam, dan memang kaitannya dengan budaya Jawa tuh lekat ya. Dan benar-benar. Ya kalau simpelnya sih kalau misalkan tiba-tiba ada cerita dengan latar belakang Jawa lalu ada Persik kan secara geografis juga nggak nyambung gitu. Jadi memang ya disesuaikan mungkin, juga sampai buahnya. Dan ini sekedar fun fact juga ya, ternyata buah sawo di Jawa tuh juga punya makna yang sangat penting gitu. Kalau kita lihat dulu zaman-zaman sebelumnya, lagi perang di Ponorogo pun para pengikut di Ponorogo ternyata juga menandakan diri mereka dengan isyarat menanam buah sawo kecik gitu di halaman rumah mereka di kanan kirinya. Itu jadi penanda isyarat rahasia. Tapi kenapa sawo kecik? Karena mereka ternyata juga punya pemahaman sendiri tentang buah sawo itu. Jadi buah sawo kecik itu dilambangkan sebagai buah kebaikan lah. Baik, kebijaksanaan sawo kecik, malah ada yang bilang jadi kebecikan gitu. Kebajikan kali jadinya gitu kan. Ada nyambungnya, jadi ketika itu digambarkan sama Gandewa dia memanah sawo, itu secara nggak langsung juga menunjukkan kita bahwa kita juga harus memanahnya tuh menyasar ke hal yang baik. Oke, gitu. Tapi ini ya pemaknaan kita pribadi sebenarnya. Berdasarkan dengan pengertian sawo kecik tadi. Benar, gitu. Jadi kita nangkep, oh ternyata bisa jadi ini yang mau diangkat gitu loh. Sangkut pautnya gitu. Mungkin kalau di konteks Jepang mungkin ada sendiri kali ya buah Persik. Mungkin ada ceritanya sendiri gitu, latar belakangnya sendiri. Tapi di Indonesia kita punya spesial yaitu buah sawo. Betul. Nah ini yang kita beralih yaitu kelebihannya, dan kali ini yang cukup penting juga nih. Ya ini kita kekurangan soalnya gitu. Karena ini yang tidak mudah juga ya melihat kekurangan dan kita menyatakannya gitu. Benar. Tapi kita punya pandangan kita terhadap kekurangan buku ini. Oke, kalau misalkan dari gue, kekurangannya adalah ada sebuah bagian dalam cerita, khususnya di bagian bagaimana cara memegang anak panah, tapi menurut gue tuh masih bisa dieksplorasi. Jadi di dalam bab tersebut banyak yang dia banyak yang tumpang tindih ya gitu. Iya, tumpang tindih. Jadi sebenarnya udah pernah dibahas sebelumnya di bab sebelumnya tentang anak panahnya sebenarnya. Tapi gue mengharapkan kayaknya bisa deh sebenarnya cara memegangnya sendiri tuh bisa di breakdown lebih detail, lebih luas gitu sih. Itu dari gue sih. Iya. Kalau dari gue kekurangannya sebenarnya menurut gue memang ini menjadi kelebihan, bacanya cepet ya karena nggak panjang. Tapi satu sisi sebenarnya kalau ini dikembangkan juga menarik gitu, karena gue penasaran pemanah yang jago di awal itu siapa sebenarnya. Benar. Lalu dia bisa ketemu sama anak kecil itu gimana ceritanya, anak kecil ini siapa. Menurut gue itu sebagai pengantar menarik juga itu kalau dieksplorasi lebih lanjut ya. Lalu mungkin perjalanan Gandewanya juga bisa dikembangkan lagi gitu, lebih mendetail gitu. Walaupun terakhir dijelaskan sih ya, awal dia kayak gimana, akhirnya bisa belajar panah dan sebagainya. Tapi menurut gue itu bagian yang kayak bisa dikembangkan lagi. Karena menurut gue nih ceritanya punya latar belakang dan juga jalan cerita yang menarik sebenarnya. Betul. Dan menurut gue kalau itu dikembangkan masih seru untuk diikutin gitu. Mungkin ada makna-makna atau enggak pemikiran lain yang bisa dikembangkan juga. Setuju banget. Gue juga merasa itu kayak masih bisa gitu. Iya. Ya, itu menurut kita kekurangan dari buku Sang Pemanah Paulo Coelho. Ya, jadi secara umum resensi seperti itu, dan ini mungkin kita di bagian penyimpulan secara umum kali ya. Jadi menurut Sarah bagaimana terkait dengan buku Paulo Coelho ini tentang Sang Pemanah? Buku yang harus dibaca lah sebelum lu mati lah. Sangat merekomendasikan kalau gue gitu. Itu aja sih kalau gue sih itu. Sederhana itu. Kalau lu gimana? Ya menurut gue ini buku yang menarik dan juga ringan, tapi punya makna yang dalam. Gue yakin teman-teman kayak tadi Sarah bilang yang sedang merintis sesuatu, mungkin sedang bingung ke depan harus seperti apa, atau mungkin sedang galau tentang passion dirinya apa, mau mencapai apa sih yang gue suka, apa yang mau gue lakuin. Nah buku ini sebenarnya membantu kita sih untuk bisa menentukan sasaran dalam hidup kita. Benar banget. Ini buku yang menarik banget buat teman-teman baca, dan buktikan sendiri seperti yang kita bilang. Betul, dan bisa langsung beli di Gramedia Pustaka Utama. Dan juga teman-teman bisa beli juga di online. Inggrisnya juga penasaran juga gak apa-apa. Juga boleh banget. Ya. Paling itu aja sih ya pembahasan kita kali ini mengenai Sang Pemanah Paulo Coelho sebagai resensi buku. Yes, langsung baca aja ya guys. Iya. Paling itu aja dari kita berdua, dan kita akan tutup episode kita kali ini. Saat sesuatu terlintas di pikiran, biarlah ia menjelajah hingga menjadi nyata. Ada gue Randy. Gue Sarah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.